Di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa sangat penting dialog ini untuk kita lakukan dalam rangka juga untuk menyerap aspirasi dalam rangka pembahasan untuk Kabinet Perubahan dan Kabinet Mudik 2025. Ini menjadi komitmen pemerintah. Saya selaku wali kota akan terus kita lakukan ini terus menerus untuk juga mendekatkan diri supaya tidak ada gap. Kalau ketahui bahwa Pak RT itu juga salah satu aparatur pemerintah. Jadi Pak RT ini adalah aparatur pemerintah yang paling di bawah dan juga menjadi garda terdepan terhadap masyarakat. Jadi ya Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, sampai ke wali kota adalah bagian dari pemerintah. Jadi kalau ada Pak RT yang berbicara menjelek-jelekan pemerintah, berarti itu sama aja menjelekkan diri sendiri. Kalau ada Pak RT, tapi saya yakin buat Barat nggak ada seperti itu. Pasti semuanya berbicara baik terhadap pemerintah. Betul tidak? Betul. Siapa itu yang lanjutkan? Siapa itu? Angkat tangannya. Hah? Mas saya mau kasih hadiah itu. Jangan malu-malu, angkat tangannya. Biar makin banyak aspirasinya, biar makin banyak insentifnya, biar makin lancar motornya. Nah, kalau ada hal-hal yang memang ingin disampaikan dari semacam, saya berharap ART jangan main di Facebook, langsung ke Pak Lurah. Kalau sudah dihubungi Pak Lurah dan Pak Lurah tidak merespon, lapor ke Pak Camat. Kalau juga Pak Camat tidak merespon, lapor ke saya atau lapor kepada Bu Sekda dan terakhir lapor ke saya. Kalau Pak Lurah berarti Lurah itu minta diganti. Kalau ada hal-hal yang begitu tidak direspon, minta berganti, berarti itu sama dengan Bu Camat. Kalau tidak ada yang merespon berarti harus diganti. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya melihat lurah-lurah kita, Ibu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat, alhamdulillah sangat merespon saya lihat ada sesuatu. Bahkan beliau ini komen kalau misalnya hal begini Pak Wali tidak perlu, biar kami yang menyelesaikan kita di lapangan. Saya nanti bisa dengar, akan selesaikan kan lurah-lurahnya Bu Camat. Kata Bu Camat, burung irian, burung cendrawasih. Saya bilang tambah hebat Ibu Camat ini, terbantu-bantu. Nah, ini ada beberapa kepala dinas di sini, ada juga hebat kita, ada desa Bumika tentang evaluasi pembangunan. Nah, saya boleh ditanya nanti di sini berapa sih yang telah dilakukan pemerintah? Dan apa saja di program di tahun ini di Bentang Barat? Boleh ditanya. Terus penanganan banjir sampai di mana? Boleh ditanya. Ini ada semua lengkap di sini. Terus tanah dibebaskan seperti apa? Boleh ditanya di sini. Semua ada di sini. Terus apa lagi misalnya yang mau ditanyakan di Barat, silakan. Ini ada semua OPD-OPD yang terkait. Ada Pak Sony, ada dari BLH, ada dari PU, ada Mas Agung, Mas PU, ada Mas Taufan dan Dr. Nah, terus ada bertanya masalah honorer atau dasar jenisnya. Ini ada BKSDM, nanti jawab seperti apa penerimaan, kenapa sekarang nggak boleh menerima? Nah, itu BKSDM nanti jawab. Terus ada jenis perhubungan, ada Pak Nur, Pak Jenar, Pak Andi di mana? Kominfo ya, Asas Kominfo, Inspektur, semua ada di sini. Termasuk Satpol itu ada di sini.
Silakan nanti tanya. Dan ini pentingnya dialog tadi. Biasanya juga ada Pak Kemenak biasanya hadir. Ada Pak Kemenak. Biasanya juga ada dari Pengadilan Agama juga nanti hadir. Kalau sengketa silakan nanya. Di sini sengketaan masalah lahan akan tanya, masalah hukum akan bertanya. Ini ada juga Pak Kejari, akan juga Pak Polsek dan hal-hal yang lain. Ini sengaja kita hadirkan semua supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan informasi yang secara sempurna, tidak sepotong-sepotong. Akan bertanya, termasuk juga hal masalah penempatan ketenagakerjaan, silakan dan semacam. Yang pasti Bapak sekalian, yang menjadi program keras kita sekarang ini adalah yang pertama, bagaimana pengendalian banjir, bagaimana pemenuhan spa untuk air minum. Ini ada Pak Direktur PDAM juga ada di sini. Silakan bertanya sampai di mana. Di samping itu, bagaimana sekarang ini kita, pemerintah, mendorong masyarakat untuk lebih mandiri melalui program-program stimulan dan semacam. Karena kita yakin percaya, kita sekarang ini di kota-kota kita belum siap menghadapi pasca industri. Ini ada survei yang kita lakukan. Alhamdulillah, satu hal yang perlu kita syukur bersama, karena sampai sekarang ini berkat perjuangan kita semua termasuk Pak RT, kota ini sangat kondusif. Kalau sudah kondusif, maka tentu banyak investasi yang akan masuk di kota kita ini. Coba sekarang kita lihat, alhamdulillah 3 tahun saya ini pemerintah di kota ini baru 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan baru saya memimpin di kota ini. Tentu keberhasilan banyak sudah kita rasakan. Ya, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan yang 10 tahun, yang 5 tahun. Karena saya baru 3 tahun ini, 3 tahun 2 bulan. Tapi coba kita lihat sepanjang saya 3 tahun ini, Pak RT-nya semakin sejahtera. Ya, semakin sejahtera ini dibandingkan dulu. Apalagi tahun depan nanti kita tingkatkan lagi insentifnya RT. Kenapa? Karena udah kemarin saya janji sama RT Selatan dan Utara. Saya janji Selatan dan Utara menaikkan insentifnya RT. Nanti kalau Barat saya tidak kasih tahu, nanti dia bilang Pak Wali tidak adil di kota Selatan aja dinaikkan Barat enggak. Saya bilang sama Utara Selatan, kalau tidak suka saya, Pak RT-nya tinggalkan motornya, lapor ke bawah ke sekretariat. Ya kalau tidak suka saya, dan mundur jadi RT. Itu namanya gentleman. Kalau ingin pemimpin yang baru, berarti jangan memanfaatkan pemimpin yang ada sekarang ini. Ini harus tegas. Kalau ingin merusak nama pemerintah, Pak RT bagian pemerintah, ya harus gentleman. Tinggalkan fasilitas, tunggu pemimpin yang akan datang sesuai dengan pemilihannya. Kalau masih memimpin dengan saya, maka harus mendukung pemerintah yang ada sekarang. Itu yang namanya gentleman. Nah, dan kita jangan munafik dengan itu. Saya sampaikan sama Utara dan Selatan, termasuk Barat ini. Karena RT sekali lagi adalah bagian daripada pemerintah. Bagian dari pemerintah. Jangan menganggap RT ini bukan bagian pemerintah. Kalau bukan dari pemerintah, jangan menerima fasilitas dari pemerintah. Dan boleh kita rasakan bersama ya. Coba, hampir semua franchise yang ada di Jakarta sana semua di bawah koordinasi lengkap. Kenapa? Karena kita bermudah izinnya. Coba, kita sudah punya mall, sudah punya bioskop, punya McD, punya KFC, punya dan semacam. Sebentar lagi masuk lagi ke Coa dan masuk lagi. Ini sahabat saya Pak Kejari masuk di sini. Saya yakin mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur karena pindah ke kota. Di Tanah Datar sana jauh lebih maju kita di sini bertanah datar. Saya berkali ke sana Pak Kejari.
ada data. Pasti pakai jari, nanti kita dengar testimoni beliau. Sudah keliling-keliling pakai jari atau sudah nonton bioskop? Belum? Oh belum. Sini Pak. Terus rumah sakit kita yang sekarang ini termasuk rumah sakit terbaik di Kalimantan Timur. Ada dari dinas kesehatan sini yang hadir. Dinas kesehatan. Nah, kita sekarang punya alat namanya cath lab, bisa operasi jantung, dan yang dapat masyarakat kota yang punya BPJS gratis. Kalau dapat percaya silahkan ke sana di operasi jantung. Kalau bayar punya kartu BPJS bayar, kasih tahu saya. Kalau dapat percaya silahkan di operasi. Yang mau. Iya. Dan jangan sampai kita operasi ya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini merasakan itu, alhamdulillah ada Pak Kepala BPD di sini, Pak Usman. Nggak ada. Pak Usman Kepala BPD waktu sebelum itu kena serangan jantung, dia harus bayar hampir 70 juta, kurang lebih 70 juta. Setelah operasi kedua, kita sudah mendapatkan rekomendasi dari pusat. Alhamdulillah dia tidak lagi membayar kepada rumah sakit sebesar 70 juta. Tuhan, anggarannya misalnya 10 M. Terus kontraktor nawarnya 8 M. Secara fisik 100%, tapi secara keuangan ada sisanya 2 miliar. Atau pekerjaan pengaspalan yang semua pekerjaan itu kan tidak mungkin semua pekerjaan itu berapa nilainya segitu juga yang terjadi segitu juga yang dihabiskan tidak seperti itu. Setiap ada kegiatan pasti ada sisanya. Silpa ini ada sifat positif, ada sifat negatif. Semakin banyak pekerjaan yang selesai, maka tentu semakin banyak sisanya. Dan proses penganggaran itu telah diatur berdasarkan aturan. Tidak boleh ada kegiatan yang tiba-tiba muncul yang di luar daripada bahasan yang dilaksanakan antara pemerintah dan DPRD. Terus ada juga silpa itu ada juga yang tersumber dari dana transport yang terlambat dikirim. Contoh misalnya seperti sekarang ini kita telah mengetok anggaran itu ternyata tanggal 30 November sesuai dengan amanat Permendagri. Dan montan ini selalu tertib dalam hal pembahasan anggaran. Tanggal 30 November tiba-tiba ada dana transfer dari pusat. Pusat ini terkadang juga pintar. Sebenarnya terlalu banyak silpanya di pusat, mereka kirim ke kita, tapi di bulan Desember. Dan di bulan Desember itu kita nggak bisa masukkan anggaran itu di anggaran selanjutnya. Kenapa? Karena sudah diketok palu bahwa APBD kita jumlahnya sekian. Nah, contoh sekarang ini di tahun 2023 kemarin, anggaran 2024 itu hampir kurang lebih 300 miliar ya. Pak Soni? Ya. 605 ini 200 sekian anggaran sisa dari proyek-proyek yang telah terlaksana sisanya, ditambah dengan transport sekitar 347, maka dari sini Pak untuk di 2024 ini ya, 2024 ini sebesar 605 karena dana itu digelontorkan 347 miliar itu dana transfer, dana bagi hasil dan hasilnya maksudnya dari hasil pusat untuk kita
Nanti Pak Sony yang tambahkannya saya. 350 miliar itu ditransfer setelah pembahasan anggaran, dan itu tidak bisa dipakai di anggaran murni. Nanti perubahan ini baru bisa kita pakai, nanti di anggaran murni, di anggaran perubahan. Begitupun misalnya sisa anggaran yang dari provinsi yang ditransfer melalui namanya bantuan keuangan. Belum lagi sisa dana dari BNUD, belum lagi dari sisa dana dari JKR, kapitasi yang ada di puskesmas dan sebagainya. Dan ini semua terkumpul dana-dana yang didapatkan setelah pembahasan. Seperti itu. Nah, memang tidak bisa dipakai untuk sekarang. Dan SIPA ini baru muncul setelah setiap tahun diakhiri setelah melewati tahun, misalnya 2024-2023 kemarin setelah selesai pekerjaan semua dihitung, baru muncul, baru ketahuan itu di bulan Januari. Setelah pekerjaan 100% semua selesai, baru ada sisanya, sisa-sisa dari kegiatan proyek-proyek itu. Apalagi di Montang ini banyak yang nawar sampai 15%, bahkan ada yang 20%. Kalau misalnya anggaran harganya itu 10M, kalau penawarannya 20%, maka sekitar 8 miliar aja yang dipakai, tersisa itu. Dan begitu banyak kegiatan seperti itu. Nah, itulah Silva. Nah, terkait masalah usulan masyarakat, di pembahasan kegiatan itu ada 2 sumber usulan, ada melalui Musrembang, ada juga melalui aspirasi DPRD yang sering dilaksanakan itu namanya reses. Jadi ada kegiatan yang bersumber dari aspirasi DPR, ada yang bersumber dari Musrembang. Kalau Musrembang ini berarti campurannya di pemerintah, di Bogor. Tapi kalau aspirasi melalui reses, campurannya di sekretariat Dewan. Ya, ada 2. Jadi masyarakat bisa mengajukan melalui Musrembang, juga bisa melalui dana aspirasi di DPRD. Melalui reses. Itu. Masalah insentif saya sudah sampaikan tadi. Insentif untuk RT kita akan tambahkan Pak Soal. Bahwa kemungkinan itu paling kecil 2 juta. Bisa disampaikan kepada kota utara dan selatan. Untuk Pak RT. Tapi kerjaan juga harus semakin baik, ya Pak RT ya. Untuk Pak Edi Pasino, tadi usul-usul saya jelaskan ya, sesuai Pak Sabar tadi masalah Musrembang. Dan Pak Edi tadi sudah jelaskan juga, terima kasih informasinya. Kapolsek Kota Barat, ini mungkin bisa dijelaskan atau Pak Bertika terkait kesalahannya itu sampai di mana sudah prosesnya banyak untuk Kapolsek Kota Barat termasuk Damkar. Nah, kali ini nanti bantu saya dengan Pak Berkim, termasuk pemekaran lurah RT. Siapa yang bantu dia? Bisa dulu. Sampai mana sudah siapa yang pemekaran RT lurah bilang sampai itu atau asisten 1 nanti dibantu karena ini sudah kalau maunya saya memang cepat. Maunya saya pemekaran cepat. Kenapa? Karena supaya ada kejelasan, termasuk di gotong royong. Saya mau cepat. Tapi ini kayaknya ada tulang-tulang yang harus
dilalui. Nanti dijelaskan nanti Bu Sekda terkait maksudnya sampai di mana. Termasuk pemakaman Muslim. Ini kayaknya ini sudah ada nih Pak, ini melibatkan dia Osman. Untuk di tahun ini sudah ada untuk pemakaman Muslim. Jadi sudah ada dibahas ini untuk permasalahannya tahun ini. Nah, kalau untuk non Muslim kemarin saya sudah berikan kepada yang di sisa tanah yang kita di dekat ke Polsek itu, saya sudah sampaikan kepada ketua apa namanya, ketua lembaga adat dengan ketua ikat yang di situ Polsek itu, silakan. Saya sendiri kemarin tangan di sana menjelaskan kepada orang-orang yang teman-teman kita yang lembaga adat Toraja dengan ketua ikatan keluarga ikatan kerukunan keluarga Toraja. Ya, saya sendiri kemudian itu silakan dimanfaatkan yang ada di situ. Penanggulangan banjir ini menjadi prioritas kami, insyaallah. Nah, terkait sarannya Pak ini akan menjadi pertimbangan kita dalam rangka penerapan ini. Insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama semua nanti sungai kota ini dikurang mulai dari apa namanya polder yang akan kita bangun kita lihat. Polder tahun ini juga dapat permasalahan tahun ini. Nanti di situ mulai dari kita lihat polder yang bangun itu nanti sampai ke laut kita pastikan semua kurang supaya benar-benar air itu tidak lagi melebar kemana-mana. Sengketa lahan. Nah, sengketa lahan ini biasanya yang kemana siapa? Sengketa lahan ini bagi kita lakukan investasi, bagi yang bersengketa itu kalau sudah difasilitasi oleh Pak Camat, Bu Camat atau Pak Lurah, Bu Lurah itu sudah mau dan bisa selesai diarahkan ke pengadilan melalui proses hukum pengadilan negeri. Nah, kalau sebelahnya misalnya sebelahnya sengketa dan tidak bersengketa itu harus diterbitkan suratnya. Tapi yang bersengketa kita nggak bakal berani keluar suratnya. Kita menunggu putusan pengadilan dulu. Kalau pengadilan mengatakan sudah ingkrah, pasti bagian kecamatan pasti akan suratnya. Itu Pak ini. Masalah hibah lahan, kalau Pak Lurah segera koordinasi ini hibah lahan di desa Kedepadak ini dengan Pak Edi dan Ahmad Masudi. Nanti dengan ucapan tolong bantu. Kalau memang ada bagian segera dibuatkan surat pelepasannya dan segera dibuatkan suratnya, surat PPAT dan supaya kita bisa memanfaatkan lahan itu kembali kepentingan umum, misalnya posyandu, pos kamri dan semacamnya. Nah, kalau nanti Pak Camat, Pak Lurah telusuri ini lahan yang mana maksud dari Pak ini yang masalah lima lahan dan biasa kebaliknya. Kalau Pak Edi, kalau dibersihkan dengan ya Pak Camat dan Pak Lurah terus sekarang di pengadilan ini. Pak Herdi, masalah sampah nanti kalau dibantu oleh BLH yang ingin supaya dibantu angkutan maksimal setiap minggu, kalau bisa 2 kali seminggu lah pergi masuk ke sana mengangkut sampahnya di TPS supaya kita pastikan di sana tidak ada penumpukan sampah. Nah, Pak Ajen ya sampaikan supaya ada jangan 1 minggu, kalau bisa 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, 2 kali seminggu, bukan 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. Tidak ada waktu. Terkait masalah pengaspalan jalan, pengaspalan jalan ini terus terang yang jadi kendala bukan dari pemerintah sebenarnya, tapi penyedia jasanya. Karena yang punya di sini hanya Pak Hartoyo yang punya aspal, dan terkadang mereka punya kegiatan dan balai. Kita tawarkan
Dia bilang apa? Lupa. Dari saya dengar informasi dari SPU, bilang maaf Pak, itu sekarang ini kami kewalahan kerja kami sendiri, kami belum sanggup menerima yang lain, dan saya sendiri juga kewalahan untuk mencari materialnya. Kenapa demikian? Karena sebagian material yang ada di luar itu diprioritaskan untuk pembangunan IKN. Nah ini yang saya dapat dari SPU. Nah, dan banyak usulan bukan cuma di BPNPKT, BPNP Badan juga, termasuk di BSD. Semuanya minta untuk gaspal karena sudah mulai terkelupas. Cuma kendalanya adalah perusahaan transparan bongka ini murah. Mereka keluarkan, mereka nggak sanggup. Tapi kita coba lagi Pak Henry di perubahan ini. Kalau memang dia sanggup, kita akan menangani perubahan ini. Masalah BPU, ini saya sudah dengar lanjutin kemarin, saya tidak tahu Pak Robi PU seperti apa ini. Karena kemarin Pak Robi lapor ke saya, itu masih masalah lahan Pak Herli, masalah lahan hibah dari PKT ya, dari mana ya. Nanti dinas PU Mas Agung, kalau tidak lanjut ini ya, ada ke Pak Herli terkait masalah BPU ini. Karena dulu saya sudah bertanya dari Pak Robi sudah ke sana. Cuma Pak Robi bilang sama saya, Pak ini masalah hibah lahan yang belum selesai katanya. Serahkan oke Pak. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan. Kalau sudah diserahkan coba kendali dulu ya. Nanti Pak Edi sama Mas Agung aja ya. Nanti. Masalah CCTV penanggung siapa ini? Bulura Belui, Pak Dwi, Bulura. Ini CCTV yang di Belui ini siapa? Yang melaksanakan ini? Sekalian BPU, ya menjelaskan BPU. Baiklah, mohon izin terkait CCTV dulu itu melalui anggaran produk. Jadi statusnya adalah barang milik masyarakat. Jadi waktu itu RT mengusulkan untuk diperbaiki, tapi secara aturan tidak diperkenankan. Tapi di Beliming sendiri di anggaran Beliming ini sedang ada pengadaan CCTV untuk masing-masing RT. Jumlahnya ada berapa titik? Sekitar 20 titik. Dan kami konfirmasi ke Kominfo juga nanti ada program pengadaan CCTV untuk di anggaran perubahan semua di Kota Bandung. Nah, Pak Edi saudara ya. Sudah. Terus BPU. Terkait dengan BPU Pak, mohon izin. Sebenarnya ini masalah lama terkait masalah hibah dari YPK ke pemerintah Kota Bandung. Waktu itu sudah ada suratnya dari yayasan ke pemerintah, tapi dari pemerintah belum ada tindak lanjutnya. Sudah ada surat kami tembuskan juga ke pemerintah Wali Kota Bandung melalui dinas Pertim juga. Kami mohon untuk dibantu Pak melalui dinas Pertim mungkin untuk menjawab suratnya, karena berita acara serah terimanya itu yang ditunggu sebagai dasar untuk pembangunan di wilayah BPNPKT, termasuk ada beberapa BPU yang masih belum bisa dibangun melalui anggaran Pemkot karena statusnya masih belum diserahkan kepada pemerintah. Seperti itu. Oke. Kalau gitu nanti duit bulan tolong sampaikan Pak Osman sekarang, biar Pak Osman sekarang kenalan dulu ya. Siapa? Tiba. Itu ke gimana ke aset ya? Aset itu kita kalau kami konfirmasi ke aset menghitung jika sudah ada serah terima surat berita acara serah terimanya Pak, tinggal menghitung ukurannya aja dan mencatat. Jadi aset hanya mencatat, tapi proses serah terimanya mungkin melalui dinas Pertim Pak. Oke. Ya Pak. Nanti Pak Usman bahwa kenalan Yudi prosesnya percepat dan lakukan ke aset supaya segera kita bangun kantor BPU dan kantor kelurahan yang ada di Beliming. Dan memang Beliming itu Pak Afandi terkait masalah stimulan. Ini stimulan ini soal bisa kita manfaatkan karena ada stimulan ini tergantung usulan RT yang telah ditetapkan. Nah,
Dana stimulasi itu 20 sampai 120 juta. Dan kalau nanti sekolahnya tunggu tahun depan. Istilah telah dibuatkan, ada satu dulu. Ini lagi diproses sama Bu Sekda. Nah, itu nanti pasti diserahkan ke RT masing-masing, ya. Kalau Bu Sekda dibantu jawab terkait masalah lahan Pak Kapolsek atau Pak Pemerintahan, terus damkar, terus pemekaran, lurah, kalau bisa dibantu juga sampai di mana, termasuk pemakaman Muslim. Silakan Pak Osman. Terkait dengan penting ada 2 pertanyaan tadi. Saya akan menjawab. Yang pertama terkait dengan lahan Polsek. Kemarin saya sudah perintahkan Pak Wali untuk melakukan pengukuran topografi. Alhamdulillah sudah dilakukan pengukuran ini lagi proses bersama dengan konsultan. Karena ada konsultannya. Karena sebelumnya kan lahan yang dimintakan itu terkait dengan ada aliran sungai. Nah, kami minta kemarin hasil koordinasi kami dengan PU, khususnya MDA di situ karena aliran sungai itu ada OP-OP yang akan dilakukan tiap tahun, makanya kami minta itu dikeluarkan sungai itu. Dan saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolsek, mohon izin Pak, lahannya kami kurangi. Kalau mau menerima itu, kalau tidak kami carikan lagi sama Bapak Osman. Nah, ya gitu aja. Nah, jadi sudah ada komunikasi. Nah, ini lagi tahap persiapan itu perencanaan sama Pak Madius. Selanjutnya nanti setelah clear kan sudah ada desain rencana Pak Wali. Nanti kami minta supaya dibuatkan perjalanannya dari aset ke melalui aset. Jadi kami berikan pengukuran dan topografi, selesai ukuran nanti kami serahkan ke aset untuk dibuatkan penetapannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan lahan pemakaman. Alhamdulillah tahun ini sudah ada dananya Pak Wali. Itu pertama perkiraan sekitar 4 miliar karena ternyata lahan itu sekitar 5 hektar. Nah, setelah dilakukan perhitungan, jadi ada apresialnya, ternyata anggarannya itu dibutuhkan sekitar 5 miliar. Untuk itu proses mungkin Pak Wali tetap kita laksanakan tahapannya, tapi nanti dilakukan pembayaran nanti di APBD perubahan. Jadi kami butuh tambahan dana kurang lebih 10 miliar. Totalnya nanti dana pembahasan pemakaman Muslim di Kota Barat ini sekitar 5 miliar. Mungkin itu terkait dengan lahan. Jadi Bapak ini kami juga akan lakukan prosesnya tahapannya hanya lahan ini. Jadi saya tadi sudah komunikasi dengan Bu Sekda juga, seolah minggu depan kami rapatkan pembentukan panitia. Mungkin itu informasi. Kalau lahan masih kami coba tanyakan dulu. Terserah lahan-lahan yang di kami. Nah, mungkin kalau nanti kami telusuri, kami catat aja dulu untuk lahan damkar, kami taksasi, mungkin kami akan lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pimpinan rapat dan teman-teman dari saya mengenai proses pemakaran lurah Pak, saat ini masih di pansus DPRD Pak. Masih di pansus, kita masih menunggu. Dan untuk pemakaran itu Pak, informasi yang terakhir itu dari 8 kelurahan itu yang memenuhi 2 persyaratan. Itu hanya kelurahan Gunasari Pak, jadi 3 kelurahan. Yang lainnya itu terkendala dari sisi luas wilayah, tidak memenuhi sesuai dengan regulasi yang ada dari Bulati. Jadi Permen 25 Pak, tahun 2005. Sementara untuk jumlah penduduknya sudah memenuhi syarat. Sementara syaratnya itu dan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kalau dari sisi kajian yang kemarin adalah tahu salah satu bisa memenuhi. Ini yang sedang kami upayakan. Kemarin pansus masih mempertimbangkan untuk
mencari celah supaya ada dukungan dari kementerian atau lembaga terkait. Kalau dukungan itu sifatnya adalah khusus, karena juga ada objek vital nasional yang layanannya juga mempunyai khususan. Dan ini ada negara Indonesia yang sudah pernah melakukan itu dan berhasil. Nah, ini kami masih menunggu Pak Profesor dari Pansus DPRD. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diparipurnakan. Itu Pak, terima kasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih Bapak bahwa saya sudah bisa hadir di dalam acara forum ini. Kebetulan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota ini saya ingin baru hari Jumat berarti. Jadi ini merupakan momen yang benar-benar tepat untuk saya sebagai warga baru di sini. Mudah-mudahan kita bisa saling mengenal lebih lanjut. Gampang sekali kalau mengenal saya dari nama yang saya sampaikan, dari perkut juga sudah diingat. Ya. Jadi nanti kalau bertemu dengan saya dengan suka-suka tanya saya. Baik, kami ke permohonan tadi. Kalau saya lihat dari materi-materi disampaikan, memang ini adalah masalah teknis untuk ditindaklanjuti oleh Pak Wali Kota juga dengan instansi-instansi yang terkait. Namun di sini eksistensi kami, saya sebagai institusi dari Kejaksaan Negeri Selatan tentunya berharap bahwa dalam pelaksanaan program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar, kemudian didasari dengan kesadaran hukum. Pasti kalau Kejaksaan berbicara di sini, ya kaitannya ada dengan kesadaran hukum, pertimbangan hukum, ya atau penerapan hukum seperti itu, selain penegakan hukum. Nah, tentunya di sini yang saya rasa perlu saya sampaikan adalah kesadaran hukum dari kita sebagai warga masyarakat. Apalagi di sini, ini Bapak Ibu sebagai aparat dari pemerintah yang paling depan, RT-nya juga camat dan lurah di sini, ini mempunyai mata dan telinga yang paling dekat dengan warga masyarakat. Oleh karena itu juga merupakan sebagai aparat yang paling dekat juga untuk menyampaikan kepada warga masyarakat tentang tata kehidupan bermasyarakat yang tentunya didasari dengan norma-norma, ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kita berarti setiap saat kita mendengar kesadaran hukum. Apa sih sebenarnya kesadaran hukum? Dapat diartikan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran setiap orang atau sekelompok terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, permasalahan banyak dari warga masyarakat sendiri belum mengetahui atau belum mengenal tentang hukum itu sendiri. Inilah kewajiban dari kita untuk meneranginya. Sekarang bukan menyuruh lagi, istilahnya bukan penyuluhan hukum lagi, tapi penerangan hukum, karena masyarakat sudah lebih berkembang, lebih banyak membaca, mengetahui. Karena kita kalau misalnya kita lihat dari media sosial ataupun dari media-media lainnya, untuk mencari definisi-definisi ataupun kita untuk menjadi pintar itu gampang sekali. Dalam 2-3 menit aja kita atau 5 menit kita sudah bisa untuk menjadi pintar. Tinggal baca saja atau buka saja di media sosial di Google. Misal apa yang dimaksud kesalahan hukum, kesalahan panjang atau pendeknya itu ada di sana semua. Tapi apakah cukup dengan itu kita untuk menindaklanjutinya? Tidak.
Bertindak juga adalah dengan sikap kita dari kita sendiri. Ya, karena buah dari ilmu pengetahuan, dari ilmu adalah bukan pengetahuan, tapi sikap berubah kita ke jalan yang lebih baik. Nah, untuk apa kesadaran hukum ini? Tentunya ini adalah untuk mendapatkan suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam melaksanakan hidup bermasyarakat. Banyak ada norma masyarakat, norma agama, norma adat, dan norma hukum itu sendiri. Nah, di sini keinginan kita untuk mari berusaha untuk lebih baik dan menaati ketentuan yang ada. Nah, setelah itu kendalanya apa lagi? Kita kadang merasa masa bodoh. Biar masa bodoh itu sudah ada yang ngurus. Masa bodoh ini bagian dari stakeholder ini. Nah, sikap seperti ini adalah disebutkan sikap apatis. Padahal di balik itu ada keperluan kita juga sebagai warga masyarakat. Tadi banyak disebut masalah sampah, masalah ini, seperti pengelolaannya dan soal pengelolaan segala macam. Bapak-bapak itu saya senang sekali jadi ada pemikiran bahwa ini adalah masalah bersama. Mungkin ada orang di samping kita di belakang aula itu kan urusan pemerintah kota, urusan dinas ini, urusan RT, urusan camat atau lurah. Tapi dia sendiri kalau bisa lewat sana dengan keadaan yang kurang enak, aromanya bisa betul terbalik. Padahal di dalam hati ada mulutnya itu sudah berbicara tidak. Jadi terkait masalah RPH itu ada pasal khusus. Saya teringat dengan salah satu kabupaten yang ada di Tomohon. Di Tomohon itu ada namanya pasal khusus dan di situ ada RPH. Dan memang mohon maaf kita harus saling menghormati dan saling menghargai sebagai negara Pancasila dan bertoleransi dan harmoni. Semua harus kita layani dan semua harus kita pikirkan secara bersama. Mungkin nanti ini melalui distrik Dako, saya minta untuk Pak Camat dan khususnya lurah karena ada terlihat untuk segera melakukan rapat koordinasi sekaligus melakukan kajian kira-kira lahan di mana yang cocok yang memang berada di pemukiman non-muslim untuk membangun RPH sekaligus kalau bisa dikaitkan dengan pasal khusus yang ada di sana. Ini makasih Pak Ayatno, soalnya baru sekali ini nanti akan kita tindak lanjuti untuk berupa kajian. Ada di sekitar hadir. Nah, nanti dari Pak Bu Camat tolong ya dengan dua lurah untuk melibatkan ini segera koordinasi dengan Distrik Dako untuk melakukan kajian ini, kajian terkait untuk masa khusus dan RPH ribuannya di sana. Jadi nanti bukan hanya nanti bebas saja semuanya di masa khusus itu, seperti yang kita lihat di Tomohon bisa. Silakan aja. Kalau bisa, memang harus masyarakat kita harus tidak boleh lagi ada terusnya, tapi harus modern. Harus modern, kemasannya juga harus modern. Dan kenapa harus ada RPH? Supaya limpahnya itu tidak bau. Mereka semua terkelola secara baik situ. Insyaallah ini dalam waktu dekat kita akan mendapatkan ini. Terkait masalah PDAM nanti Pak Amin kalau dibantu kalau dibantu untuk jawab sekaligus kira-kira apa konsep perjalanan ke depan ya, sampaikan misalkan saya tahu juga Pak Silas ya hormati. Nah jadi itu udah benar jawabannya bahwa masyarakat dan Pak RT itu butuh peningkatan SDM dan masyarakat juga butuh peningkatan SDM. Saya mendukung itu. Kenapa? Karena kita sadar Bontang ini tidak mempunyai sumber daya alam.
tidak mempunyai lahan yang cukup untuk pertanian apalagi perkebunan. Jadi kalau bukan masyarakatnya yang pandai dan pintar serta kreatif, maka jangan berharap kota ini akan ke depan maju, akan lebih maju lagi. Kenapa? Karena ketergantungan kita dengan industri sangat besar sekali. Sementara yang kita tergantungan ini industri yang tidak bisa terbarukan, yang suatu nanti akan selesai ketika habis sumber daya alamnya, ketika habis sumber daya yang dibutuhkan di sini, yang notabene berasal dari Kutai Kartanegara, maka matilah pabrik ini. Kalau sudah mati pabrik, apa yang kita bisa harapkan di sini? Sementara kita ketergantungan pembangunan kota ini adalah 80% dari dalam perlibatan migas, sektor migas. Kita bisa lihat contoh PT Badak. Setelah sumber daya alam ini bahan bakunya mulai habis dari Muara Badak, maka dari 8 tren sisa 2 tren. Tapi alhamdulillah berkat dukungan kita semua, termasuk saya sendiri yang ikut serta memikirkan kelas PT Badak ini, melakukan pertemuan dengan Presiden PT Badak dan juga Presiden Pertamina dan juga Presiden PPI Indonesia yang melakukan pengelolaan di blok luar, di offshore, dan alhamdulillah sudah ada MOU dan itu diberi papangan itu di lepas pantai. Nah, apabila kita buka cadangan gas, maka sebagian gasnya akan dialirkan ke PT Badak. Yang insya Allah sekarang ini PT Badak telah melakukan perbaikan, revamping kembali untuk menyambut gas itu, dan insya Allah 27 kemungkinan 4 tren lagi yang aktif, jadi bisa sampai 5 tren. Nah, ini berkat perjuangan kita juga, termasuk saya secara pribadi. Nah, ini upaya kita. Jadi sampaikan paling ini saya minggu kemarin saya rapat dengan Pak Usman. Minggu kemarin saya rapat dengan Pak Usman, Kepala Dinas Perkim. Saya sampaikan Pak Usman, tolong segera lakukan kunjungan di lokasi-lokasi pemukiman padat, baik itu BTN ataupun perumahan yang terdapat genangan air dan mengganggu aktivitas masyarakat. Segera lakukan pendataan dan segera intervensi, lakukan perbaikan drainase supaya airnya itu pastikan bisa sampai ke parit besar atau ke sungai, supaya terjadi genangan dan semacam yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Ini ada minggu kemarin ya Pak Osman ya, minggu kemarin kita lakukan rapat. Makanya ini penting kita lakukan dialog dengan RT. Di zaman saya ini sudah berapa kali kita lakukan dialog ini. Jadi bukan yang pertama ini pastilah. Ini sudah yang ke 2 kali atau 3 kali kita lakukan untuk dialog RT. Kenapa? Karena kita ingin mendengar masukan-masukan dari Pak RT. Nah, alhamdulillah hari ini kan banyak masukan yang bisa kita dapatkan, termasuk permasalahan-permasalahan di masyarakat. Karena Pak RT ini adalah bagian daripada pemerintahan. Nah, terkait masalah laptop, rasa-rasanya belum ada deh Pak RT dapat laptop. Kalaupun ada itu, ya kalau guru ada memang. Tapi ini usulan ini juga bagus, karena juga dari kemarin di utara juga ada yang mengusulkan. Kalau nggak salah juga dari RT dan Dokuan juga mengusulkan untuk diberikan fasilitas laptop. Ya nanti Pak Camat atau Pak Lurah coba dihitung baik-baik, disampaikan. Nah, kalau begini, saya kemarin waktu di utara saya sampaikan, saya ingin Pak Lurah semakin modern Pak RT-nya. Kalau kan tidak semua RT dan URT itu mampu secara baik mengoperasikan laptop. Mungkin Pak Silas mungkin bisa, tapi yang lain apakah bisa?
Dan ini juga lagi-lagi harus dibuktikan. Karena kalau tidak dibagikan laptop, saya jujur, contoh misalnya kader saya di Pasino, saya tidak yakin kalau dia bisa melaksanakan memanfaatkan laptop. Saya mau taruhan kalau dia bisa, termasuk pasar rak. Saya tidak yakin kalau dia mampu melaksanakan laptop. Iya kan? Betul tidak? Jadi harus dibuktikan. Kalau sahabat saya Pak Bambang, Pak Herdi, aku percayalah karena Pak Bambang ini pencipta lagu, aku yakin mampu dengan laptopnya. Tapi kalau yang lain, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Itu pasti bintang lagi. Makanya tolong sampaikan kenapa saya mendukung bintang ini tadi yang diusulkan oleh Pak RT, yang diusulkan oleh kader-kader, diusulkan oleh Pak Lurah. Karena saya ingin masyarakat kita itu masyarakat yang modern, masyarakat yang tidak gaptek dengan teknologi. Salah satu yang disampaikan oleh, ini sering disampaikan, kalau kita ingin menjadi negara maju, daerah maju, maka masyarakat kita harus pandai-pandai dan cerdas-cerdas. Harus pandai-pandai dan cerdas-cerdas. Terus dana stimulan ini Pak Silas, ini sebenarnya bagus. Kita sudah kemarin memberikan anggaran yang terserah Pak RT sampaikan. Yang 1,5 M ini boleh berdiskusi. Karena stimulan ini semuanya tujuannya adalah kemandirian dan peningkatan kesejahteraan sebenarnya. Tapi untuk kebutuhan kursi, kebutuhan dan semacam, ini anggaran dana 1,5 ini dimanfaatkan. Cuma tidak boleh langsung Pak RT. Kenapa? Karena ini sudah pernah menjadi temuan dan diperiksa oleh kejaksaan waktu itu. Berdasarkan dari Pak Kejari menyampaikan kalau begini jangan lagi dilakukan oleh Pak RT, tapi dilakukan oleh di kelurahan. Nanti Pak RT dari kelurahan meminjamkan ke Pak RT. Jadi Pak Lurah yang punya, diusulkan aja ke Pak Lurah. Ini sudah banyak dilakukan oleh Burung Malai, di Bontang Baru, di Bontang Selatan, Bontang Utara. Mudahan di selatan di barat yang lebih seperti dia. Ya, karena itu penting itu main kursi, taruh dan semacam itu sangat membantu kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Betul tidak pasti tadi. Nah, di utara banyak sudah dapat itu. Karena kalau langsung Pak RT seperti dulu dana apa sih namanya itu? Produka atau Prolita banyak itu jadi masalah. Sehingga menjadi temuan. Nah, dan berdasarkan itu Pak dan teman-teman kita di kejaksaan menyarankan seperti itu supaya tidak lagi menjadi temuan. Nah, narkoba ini menjadi perhatian bagi kita. Saya telah memberikan lahan untuk BNN menjadi kantor dan juga sebagai tempat untuk preventif dalam rangka penanggulangan narkoba. Sekarang ini pemerintah tidak bisa lagi mentah-mentah dari saya turun tangan. Kalau dulu memang zamannya itu saya adalah espisio ketua BNK itu karena waktu itu saya wakil wali kota. Sehingga saya langsung melakukan intervensi terhadap masyarakat dan pembentukan satgas di masing-masing RT dan kelurahan termasuk di instansi vertikal. Namun sekarang ini pemerintah kota hanya bisa menjadi penyupport saja, tidak bisa lagi menjadi langsung penanggung jawab karena sudah ada BNN. Dulu adalah BNK, espisio wakil wali kota, wakil bupati atau wakil gubernur. Sekarang karena sekarang di Bontang ini di zaman saya urus dari BNK menjadi BNN dan langsung menjadi struktural dari pusat. Langsung dari pusat dan kita sekarang Bontang hanya menjadi penyupport saja. Kalau dulu memang gencar saya secara pribadi waktu itu ketua BNK, espisio waktu itu saya wakil, kita berdiri mana dan kita mampu menurunkan waktu itu. Kan salah satu yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat saya dilantik menjadi wakil bupati, wakil wali kota itu, kita berada di urutan kedua
pemakaian narkoba di Kalimantan Timur waktu itu. Berkat perjuangan kita semua, termasuk Mas Koba banyak bantu saya dan mendatangkan Pak Beni Momoto juga, berapa seminar yang kita lakukan. Kita berapa tokoh-tokoh agama, para ulama, para kiai, para pendeta, para pastor, pada semacam keutamaan memberikan edukasi. Alhamdulillah dari ranking itu kita temukan ranking 5. Dan saya waktu itu dapat penghargaan dari Pak Buas selaku Ketua BNN Pusat dan mempercepat proses dari BNK menjadi BNN sampai sekarang ini. Nah, tetapi alhamdulillah semua masyarakat kita terus waspada dan memberikan dukungan kepada BNN saat menentukan satgas di masing-masing RT supaya narkoba ini benar-benar kita mampu mampu menghalangi peredaran dan penjualan narkoba yang ada di sini. Lahan parkir yang sudah ini, Mas Bapak, insya Allah tahun ini akan kita bangun karena memang sudah banyak yang telah menyampaikan keluh kesahnya kepada rumah sakit, termasuk kepada Pusekda dan juga kepada saya. Dan ini telah kita respon dan tahun ini kita bangun lahan parkirnya di depan. Nah, insya Allah terbangun di tahun ini. Bahkan di tahun ini Pak Bambang, kita telah melakukan kajian lagi dalam rangka pembangunan gedung C. Gedung C yang sekarang gedung A, gedung B terbangun, dan tahun ini telah kita buat kajian untuk pembangunan gedung C. Dan sekarang terproses, mudah-mudahan tahun ini selesai, sehingga tahun depan mungkin kita bisa memulai pembangunan gedung C. Gedung C ini untuk merespon kebutuhan kita di masa akan datang, termasuk merespon kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi yang telah memerintahkan untuk kita semua agar seluruh rumah sakit di daerah harus paskesnya itu fasilitas kesehatannya satu ruangan maksimal 4 orang. Tidak boleh lagi 6 sampai 8 bahkan sampai 10. Dan pelayanan BPJS-nya itu tidak ada lagi sistem kelas, tapi semua sama. Nah sekarang di rumah sakit kita ini ada satu ruangan 6, 8. Nah, kalau itu satu ruangan kita jadikan 4 semua seperti stosien, maka kita butuh lagi ruangan-ruangan yang lain untuk menampung seluruh pasien yang ada. Bahkan juga sekarang kita merespon juga keinginan daripada manajemen perusahaan yang ada. Karena sekarang ini PT GAM, KPC, Indominco dan seluruh perusahaan-perusahaan itu sekarang menjadi mitra kita di RSUD. Yang dulu tidak pernah menjadi mitra kita, sekarang menjadi mitra kita. KPC dari Senata, PT GAM, PT apalagi itu semua menjadi mitra kita. Kenapa? Karena dengan lengkapnya fasilitas yang kita punya. Nah, tinggal sekarang ini keluh kesahnya mereka karena mereka ingin mendapatkan pelayanan khusus bagi khususnya di PED bagi mereka yang kelas-kelas presdir, kelas-kelas direksi, mereka ingin mendapatkan fasilitas khusus, tidak campur dengan yang lain. Nah, ini kita respon termasuk UGD kita dan semacam, maka akan dibangun di gedung C di sebelahnya, termasuk nanti parkirannya insya Allah dan semacam. Nah kemarin paripurna Pak Haji Salam menyampaikan supaya trafik jalan yang sekarang ini kita terlalu putar ke atas. Ini saya sudah sampaikan kepada Dinas Perhubungan kemarin di situ untuk segera merespon, untuk segera melakukan rapat koordinasi dengan balai, karena jalan itu adalah yang punya balai, dan juga kepada Polres Montan dalam hal ini Satlantas untuk mengatur kembali pengaturan agar orang yang sakit itu yang khususnya dari kota, dari mana, tidak lagi harus mutar menunggu lampu merah, menunggu terus sampai ke atas lagi di batas kota, baru mutar lagi masuk ke rumah sakit, terlalu jauh mutarnya. Apalagi sifatnya urgensi yang harus segera tiba di UGD, tapi harus kembali mutar sampai lama lagi. Ini kemarin DPRD menunjukkan itu dan segera saya tanggapi untuk segera kita evaluasi kembali agar masyarakat lebih cepat sampai di UGD.